Salam Kalucingan. Kembali bersama dalam rese Renungan Sederhana. Judul rese kita saat ini adalah Transfigurasi dan Menyembunyikan Diri. Melalui perenungan firman Tuhan dari Injil Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9 yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih. Daya ingat kita itu terbatas. Dalam kurun waktu yang cukup lama, kita cenderung lupa dengan apa yang telah terjadi. Itu jika kejadian wajar. Tetapi suatu memori yang terkait dengan peristiwa yang sangat mengesankan dan penting tidak akan pernah terlupakan. Ingatan akan peristiwa itu akan terus berulang dan dalam berbagai kesempatan akan memungkinkan untuk dikisahkan kembali pada orang-orang di sekitar kita. Contohnya, kehidupan masa kecil saya. Saya pernah dibelikan sepatu oleh kakak ipar nomor 5, tapi waktu itu belum menikah dan saya masih kelas 5 SD. Saya ingat betul sepatu warna putih, sepatu terbaik pertama yang saya miliki. Memori yang masih teringat di usia saya saat ini. Apalagi para murid Tuhan Yesus, khususnya Petrus, yang pernah menyaksikan peristiwa yang luar biasa, ingatan yang luar biasa, yaitu peristiwa transfigurasi atau kemuliaan Kristus di atas gunung. Itu sebabnya dalam surat Petrus kedua pasal 1 ayat 16, Rasul Petrus menegaskan bahwa dia adalah saksi mata atas peristiwa transfigurasi Kristus. Dan kisah itu bukanlah kebohongan manusia. Katanya, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, tetapi kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Yang kemudian di ayat 17 Rasul Petrus menyatakan bahwa dia sebagai saksi mata telah melihat bagaimana Kristus mengalami suatu kemuliaan yang maha tinggi. Saat itu Tuhan Yesus membawa 3 muridnya ke sebuah gunung yang sangat tinggi. Injil-Injil tidak mencatat nama gunung ini. Namun pendapat para ahli menyatakan gunung yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus bersama ketiga muridnya itu ada di dekat Kaisarea Filipi, yaitu Gunung Hermon, yang ketinggiannya mencapai 2.750 meter. Pada saat Tuhan Yesus dan para murid telah berada di atas gunung, Tuhan Yesus mengalami transfigurasi, pemuliaan. Diungkapkan di sana bahwa wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang.
Yang lebih hebat lagi, peristiwa kemuliaan Tuhan Yesus tersebut juga dihadiri oleh nabi besar Musa dan Elia. Kita tahu bagi umat Israel, Musa adalah nabi yang membawa hukum Taurat, bahkan yang membawa mereka, membebaskan mereka dari Mesir. Dan Elia adalah nabi yang paling berpengaruh untuk membawa umat Israel kepada satu-satunya Allah yang esa dengan melawan dewa Baal dan para imamnya. Baik Musa maupun Elia adalah nabi yang sangat dihormati dan diagungkan oleh umat Israel. Namun kini mereka berdua, para nabi itu, secara khusus datang untuk menghormati dan memuliakan diri Tuhan Yesus. Jika nabi besar seperti Musa yang diperkenankan melihat wajah Allah secara langsung, dan nabi Elia yang dikarunia Allah dengan kuasa mukjizat untuk menurunkan api dari langit, sungguh-sungguh menghormati dan mempermuliakan Kristus, mengapa umat manusia masih meragukan Kristus? Apabila Musa yang adalah nabi berkarunia untuk mengenal diri Adonai sebagai Allah yang esa, dan nabi Elia yang menegakkan keesaan Adonai itu, mengapa masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Kristus sehakikat dengan Adonai? Saudara, ketika Petrus melihat peristiwa yang dahsyat dan penuh kemuliaan itu, spontan dia berseru, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Bisa kita lihat di Matius 17 ayat 4. Petrus memohon agar dia diperbolehkan mendirikan 3 kemah. Tetapi tampaknya Petrus kurang menyadari makna seluruh ucapannya itu. Apakah ini berarti saat Petrus sekedar mengenang kehadiran Allah dalam kemah suci seperti di tabernakel ketika umat Israel berada di padang gurun? Ataukah Petrus ingin menempatkan kemuliaan Kristus bersama dengan Musa dan Elia untuk tetap tinggal dalam kemah buatannya itu? Padahal jika itu terjadi, karya agung penyelamatan di Bukit Golgota bisa saja tidak terjadi. Petrus menginginkan keasikannya bersama dengan kemuliaan Kristus di atas gunung. Dengan mendirikan kemah, itu berarti Kristus tidak diperbolehkan turun gunung dan berkarya. Saudara, seringkali kita sebagai umatnya juga bersikap seperti Petrus yang mencoba untuk mengurung Tuhan dalam kemah buatan manusia. Seperti gedung gereja yang megah, denominasi gereja yang dimegahkan, atau persekutuan jemaat kita sendiri yang kemudian mengabaikan persekutuan jemaat secara am. Saudara, akibatnya kita sering merasa sebagai kelompok atau aliran yang paling benar dan berkenaan di hati Allah. Padahal saudara, Kristus tidak pernah hadir di tengah-tengah umat atau orang yang merasa dirinya rohani dan congkak hati. Saudara, perhatikan. Kristus menyatakan kemuliaannya sekaligus menyembunyikan kemuliaan dirinya. Karena itu, hanya 3 orang muridnya saja yang diperkenankan untuk melihat kemuliaannya. Jika demikian, mengapa kita selaku gerejanya yang adalah tubuh Kristus sering berlaku arogan dan suka mendemonstrasikan superioritas diri di hadapan sesama? Mentaati Kristus yang mulia berarti bersedia dipanggil untuk mentaati secara total dan tanpa kompromi. Gereja akan dapat memerankan fungsinya sebagai tubuh Kristus ketika sungguh-sungguh berkomitmen untuk mempraktikkan sikap menyembunyikan diri seperti Kristus. Mengapa? Karena sesungguhnya lah
tangan Tuhan yang bekerja, bukan daya kita. Biarkanlah Tuhan yang ada di muka dan kita di balik Tuhan. Pada saat itu hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Dan pada saat itu pula kita makin dipakai oleh Allah secara efektif untuk menyatakan kemuliaan dan keagungan kasih Kristus. Dan sebaliknya, ketika kita gemar dengan demonstrasi diri, menampilkan kehebatan kemanusiaan kita yang di muka, Yesus yang di belakang, sesungguhnya kita telah merendahkan dan mempermalukan Kristus di hadapan sesama kita. Transfigurasi telah terjadi. Nyata benar disaksikan oleh Petrus kemuliaan Kristus itu. Tetapi sejalan dengan itu, Kristus merendahkan hatinya, bahkan dirinya, menyembunyikan diri di balik karyanya yang agung. Mari meneladan Kristus. Amin. Salam Kalujengan.